Bayangkan, di tengah lautan yang gelap, ombak besar menghantam kapal tanpa ampun. Langit hitam, angin menderu seperti membawa pertanda buruk. Sekelompok pelaut terombang-ambing, tanpa tahu kemana arah mereka akan berakhir. Namun, mereka tidak menyadari bahwa malam itu akan menjadi salah satu peristiwa paling mengerikan dalam sejarah manusia. Karena di sebuah pulau misterius, mereka akan bertemu makhluk yang selama beribu-ribu tahun ditakuti umat manusia. Makhluk bermata satu yang kelak akan muncul di akhir zaman, Dajjal. Dan kisah ini bukan dongeng. Kisah ini diriwayatkan langsung oleh seorang sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari. Bahkan, Rasulullah sendiri mengumpulkan para sahabat hanya untuk menceritakan ulang kisah mengejutkan ini. Apa yang sebenarnya dilihat Tamim Ad-Dari? Di mana Dajjal berada sekarang? Dan mengapa kisah ini membuat para sahabat ketakutan? Inilah kisah Tamim Ad-Dari saat bertemu Dajjal. Bab 1. Pelayaran yang berubah menjadi mimpi buruk. Tamim Ad-Dari adalah seorang pelaut. Ia berasal dari kalangan Nasrani sebelum akhirnya masuk Islam. Ia dikenal sebagai orang yang sering melakukan perjalanan jauh melintasi lautan. Suatu hari, Tamim bersama sekitar 30 orang berlayar menggunakan kapal besar. Awalnya perjalanan berjalan normal. Angin berhembus tenang, langit cerah. Namun semuanya berubah begitu cepat. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Angin kencang datang dari berbagai arah. Ombak besar menghantam kapal mereka. Hari demi hari berlalu, mereka kehilangan arah. Tidak ada yang tahu mereka berada di mana. Makanan mulai menipis, tubuh mereka lelah, mata mereka dipenuhi ketakutan. Dan setelah hampir 1 bulan terombang-ambing di lautan, akhirnya mereka melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah pulau. Harapan mulai muncul. Mereka segera mendayung menuju daratan, karena sebelum malam tiba, mereka harus mencari tempat berlindung. Namun, mereka tidak tahu bahwa pulau itu menyimpan rahasia yang mengerikan. Bab 2. Makhluk berbulu misterius. Saat mereka turun dari kapal, suasana pulau terasa aneh, sunyi, gelap. Tidak ada suara burung, tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia, hanya suara angin yang berhembus di antara pepohonan. Lalu, secara tiba-tiba, muncullah sesuatu dari kegelapan. Makhluk itu dipenuhi bulu, sangat lebat. Saking lebatnya, para pelaut tidak bisa membedakan mana wajahnya dan mana bagian belakang tubuhnya. Mereka langsung ketakutan. Tamim dan teman-temannya bertanya, "Siapa kamu?" Makhluk itu menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Para pelaut semakin bingung. Mereka belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Lalu makhluk itu berkata, "Ada seseorang di dalam biara itu. Ia sangat ingin mendengar berita dari kalian." Mendengar ucapan itu, ketakutan mereka semakin besar. Namun rasa penasaran membuat mereka tetap berjalan. Di tengah pulau itu, terdapat sebuah bangunan tua seperti biara. Gelap, sunyi, menyeramkan. Dan di sanalah mereka akan melihat sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Bab 3. Sosok raksasa yang terikat. Saat pintu biara dibuka, Tamim dan teman-temannya terkejut. Di hadapan mereka ada seorang laki-laki bertubuh sangat besar. Tangannya dirantai, lehernya dibelenggu, kedua kakinya diikat kuat. Ia terlihat seperti tahanan yang sangat berbahaya. Namun yang paling menyeramkan adalah tatapan matanya. Sorot matanya penuh kebencian, penuh amarah. Lalu sosok itu berkata, "Kabarkan kepadaku tentang kurma Baisan." Tamim dan teman-temannya kebingungan. Mereka menjawab, "Apa bagian yang ingin kau ketahui?" Makhluk itu berkata, "Apakah pohon kurma di sana masih berbuah?" Mereka menjawab, "Ya, masih." Sosok itu lalu berkata, "Ketahuilah, sebentar lagi pohon itu tidak akan berbuah lagi." Lalu ia bertanya lagi, "Kabarkan kepadaku tentang Danau Tiberias." Mereka menjawab, "Apa yang ingin kau ketahui?" Ia berkata, "Apakah airnya masih ada?"
Mereka menjawab, airnya masih banyak. Makhluk itu berkata, suatu hari nanti airnya akan habis. Tamim dan teman-temannya mulai merasa ada sesuatu yang sangat mengerikan. Namun pertanyaan itu belum selesai. Makhluk tersebut bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang nabi terakhir, apa yang telah ia lakukan? Mereka menjawab, ia telah muncul di Mekah dan sekarang tinggal di Madinah. Makhluk itu bertanya lagi, apakah bangsa Arab memeranginya? Mereka menjawab, ya. Lalu apa yang terjadi? Mereka mengikutinya dan mentaatinya. Mendengar itu, makhluk itu diam sejenak. Lalu ia berkata, jika itu benar, maka lebih baik bagi mereka untuk mengikutinya. Kemudian, makhluk itu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuh mereka bergemetar. Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Bab 4. Pengakuan Dajjal. Tamim dan seluruh pelaut langsung diliputi rasa takut. Mereka akhirnya sadar bahwa sosok di hadapan mereka adalah Dajjal, makhluk fitnah terbesar di akhir zaman. Dajjal lalu berkata, hampir tiba waktunya untuk keluar. Aku akan berjalan di muka bumi. Tidak ada satu kota pun yang tidak akan aku masuki, kecuali Mekah dan Madinah. Dajjal menjelaskan bahwa setiap kali ia mencoba memasuki Mekah dan Madinah, para malaikat akan menghalanginya. Kedua kota suci itu dijaga oleh malaikat Allah. Tamim dan teman-temannya semakin ketakutan. Mereka tidak ingin berada lebih lama di tempat itu. Mereka segera meninggalkan pulau tersebut, kembali ke kapal, dan berusaha secepat mungkin pergi dari sana. Namun pengalaman mengerikan itu tidak pernah hilang dari ingatan mereka. Bab 5. Tamim Ad-Dari masuk Islam. Setelah beberapa waktu, Tamim Ad-Dari akhirnya tiba di Madinah. Di sana, ia bertemu Rasulullah. Tamim kemudian menceritakan seluruh pengalaman mengerikan yang ia alami. Dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru membenarkan cerita tersebut. Bahkan, Rasulullah terlihat sangat serius ketika mendengarnya. Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat di masjid. Ia ingin semua orang mendengar langsung kisah Tamim Ad-Dari. Para sahabat pun berkumpul, suasana masjid menjadi hening. Lalu Rasulullah bersabda bahwa kisah Tamim Ad-Dari sesuai dengan apa yang pernah beliau sampaikan tentang Dajjal. Saat itu, para sahabat sadar bahwa Dajjal benar-benar ada. Ia bukan dongeng, bukan cerita hayalan, ia nyata dan sedang menunggu waktu untuk keluar. Bab 6. Fitnah terbesar akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali memperingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Karena fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar sejak Nabi Adam diciptakan. Dajjal akan datang membawa ujian yang sangat berat. Banyak manusia tertipu, banyak manusia mengikuti dirinya. Ia akan mengaku sebagai Tuhan. Dan karena itu, Rasulullah mengajarkan doa-doa perlindungan. Beliau juga memerintahkan umat Islam membaca surah Al-Kahfi sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal. Kisah Tamim Ad-Dari menjadi pengingat bagi seluruh umat manusia bahwa akhir zaman pasti akan datang. Dan ketika waktunya tiba, iman manusialah yang akan diuji. Penutup. Bayangkan, selama berabad-abad, Dajjal masih menunggu waktu keluarnya. Entah di mana tempat sebenarnya, entah kapan waktunya. Namun satu hal yang pasti, Rasulullah telah memperingatkan umatnya. Dan kisah Tamim Ad-Dari adalah salah satu bukti paling menggetarkan tentang keberadaan Dajjal. Maka, persiapkanlah iman, perbanyak amal, dan mintalah perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Karena ketika fitnah itu datang, banyak manusia akan kehilangan arah. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin.